Titik terendah dalam hidupku pada saat dulu, di saat saya pernah tidak makan 2 hari. Pada saat saya menyusui, itu saya hanya bisa goreng nasi dengan garam. Waktu itu, saya teleponin bapak tuh berkali-kali, kok nggak ada. Padahal orangnya sudah bilang, nanti kalau Farid, saya panggilnya Farid kan, kalau Farid nanti kirim uang, aku mau istirahat, nggak kerja 2 minggu. Ini kok something wrong deh, ada apa? Saya teleponin terus, kok yang ngangkat budeku? Kok budeku ternyata dikasih tahu, oh, bapak sudah berpulang. Cinta itu mempertemukan, cinta itu mendekatkan, cinta itu memisahkan, bahkan cinta itu juga meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu selalu penuh dengan kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Cinta saya hari ini sama orang yang saya begitu kagum nih. Ini food vlogger, content creator yang wih dahsyat. Oh my. Terima kasih sudah datang di tempatku. Terima kasih. Waduh, aku enggak masak apa-apa nih, Pin. Enggak. Waduh. Emang bukan saatnya aku makan jam segini. Jam segini saya sudah istirahat makan. Oh, no. Kenapa? Minumnya sudah air aja. Emang sengaja dibagi. Iya, tadi ada 9 liter di bawah. Ngeri banget. Saya jadi makannya sehari itu di antara 6 jam, 18 jamnya tuh hanya air mineral. Intermittent fasting foto. Oh, ya? Cuman aku jam 10 malam, terakhir jam 10 sampai jam 2 siang. Jadi aku masih boleh makan sampai jam 10 malam nanti. Nakal ya? Kok Uncle bisa bahasa itu Jawa? Kan mau ketemu sama Oma. Jadi aku belajar. Ya? Jadi semalaman aku buka semua dictionary primbon opo kabeh. Medok-medokin gitu. Belajar. Cuma aku ora iso kayak meso. Coba lumajang. Meso. Jan? Bisa itu. Bisa gitu. Ya, langsung kayak gitu. Itu yang membuat kita awet muda. Nah, kalau kita berpikiran ini positif. udah punya cucu, coba luar biasa. Cucunya 1. Coba lihat dulu. Waduh. Ayu ya? Ayu tenan Niki. Karena nggak pernah sirik sama orang, selalu tersenyum, selalu positif energi. Kayaknya gitu ya? Nggih. Saya selalu gitu. Saya kalau ngelihat, walaupun saya janda nih statusnya ya, ngelihat orang organik, janda organik. Aku dari research. Iya, kelihatan. Ngelihat orang berpasangan, gandengan tangan, itu saya senang gitu. Iya dong. Ngelihat ada orang pakai baju bagus, cantik, apa saya senang gitu. Walaupun saya nggak seperti itu gitu. Kadang kan orang yang kayak gitu apa-apa sirik. Saya nggak ada. Tapi enggak ya, kalau aku lihat dari konten-kontennya Omai, belak-belakan, lepas air, enak dewe, pokoknya apa dengan tangannya, ayo. Walaupun belak-belakan tak usahain untuk tidak nyakitin gitu perasaan betul. Gitu loh, iya. Terus dengan konten-konten saya, dengan platform Aur, itu gimana awalnya orang tua itu? Itu ada ceritanya loh, Kak. Aku tuh tipikal orang yang selalu pingin maju. Salah satunya kalau ingin maju itu jadi harus berani membaca komen yang ada di platform sosial media. Justru baca ya, dibaca ya? Saya baca dari dulu, saya pertama kali ngonten di YouTube semuanya saya baca. Nggak terpengaruh dengan omongan negatifnya? Ada dikit-dikitnya, ada ya pernah sakit hati wajar lah itu ya, manusiawi banget. Tapi sama-sama sakit hatinya? Ya yang bully itu, yang ngomong. Banyak yang bully? Dulu banyak. Awal-awal saya nge-YouTube. Kehidupan apa cuma di dari cara saya berpakaian, cara saya ngomong, medokku, kampunganku, norakku ada gitu. Itu kan hak masing-masing. Ya tapi ya gimana? Itu karakter loh. Enggak, tapi kan kita tidak bisa please everyone. Oh iya, keren. Bahasanya enak itu. Bekas TKW. Tapi handal. Singapura, Hong Kong. Iten ni hao. Oke, yang kok iten. Ni hao. Gitu-gitu. Jago dia pasti kalau udah Singapura mau Hong Kong. Bisa. Ngosek kong tung wa, siu. Sek teng tan hai. Itu Konghu ya? Itu Kantonis. Bisa. Hokkien bisa Hokkien. Putong. Hokkien lah.
Nggak Kalau bisa. aku asli, Oh, karena itu asli. ya? Oh, enggak. Cino iki. Oh, Cino. Ono Cino nih. Oh, bener nggak sih wong Cino pelit-pelit? Enggak, buktinya aku baik banget. Aku ngundang, aku enak-enak. Oh, Itu dikasih Cino uang. yang ngaco itu. Oh, iya, dikasih uang, makasih ya, KRP-nya baik banget, ya Allah. Kita kan selalu berbaik sama semua orang. Oke ya. Ya aku salah nggak sih ngomong gini, aku takut dibully loh. Enggak apa-apa. Pasti Tinggal ya. tit, gampang hilang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Soalnya aku tuh takut dibully Emang sering dibully? Takutnya bukan apa ya, soalnya kalau kayak tadi saya jalan ke sini tuh Hujan. seneng, tapi berdoa di setiap perjalanan. Kenapa? Saya takut nanti pada saat interview tuh saya salah ngomong gitu. Loh. Karena true to be honest, my public speaking itu tidak bagus. Masa? Enggak, public speaking saya nggak bagus. Kadang-kadang saya mau ngomong A, itu bisa kepleset B. Omongan B bisa kepleset C. Itu kalau ada yang tidak suka sama saya, kan sekarang musim-musimnya buzzer. Itu di-cut, dipotong, dikasih Ya, musik yang menyeramkan, betul. yang kesannya gini, itu nanti bisa menimbulkan fitnah. Nah, dari fitnah itu yang saya takutkan, apabila bulian itu datang ke saya, oke, nggak apa-apa, saya sudah terima itu konsekuensi Yang nggak kerjaan enaknya, saya. Yang saya sangat takutkan, hindari, yang saya tidak mau, saya sangat takutkan apabila nanti mereka bilang, ayo serang anaknya juga, ayo serang cucunya juga. I Ngoten. see. Itu doang. Keluarga jadi kena ya. Enggak, itu saya nggak mau. Poinnya sebenarnya simpel aja sih. Kalau yang begitu-begitu mungkin nggak usah dipusingin Oh, kali. kalau saya tidak usah dipusingin, tapi tidak dengan anak saya kan. Oke. Kalau saya itu tidak dipusingin, salah satu alasannya ya karena saya sudah kerja keras, sudah roller coaster hidup saya sudah Iya. ini ayo Oh ya sudah baru beli kuat. rumah, bagus banget rumahnya. iya. Aduh aku lihat keren banget. Semua perlengkapannya ada, bagus, baru. Enggak, itu Cakep. semuanya nakal itu Tapi kan itu peralatannya. keren semua itu loh. Oh, dengar-dengar ada undang yang lain. Oh, Enggak beneran nih. Boten. Kenapa sih? Masih single. Asik ini happy banget dengan keorganikanmu itu ya? Oh enggak, saya sangat bangga sekali dapat gelar janda organik. Itu siapa yang bikin? Iya. Siapa yang bikin? Ada yang komen karena saya mereview makanan-makanan Organik. mahal organik, Oke. jadi disebutnya janda organik. Saya lanjutin rame gitu. Jadi icon ya. Nggak apa-apa. Jadi icon. Tadi rumah bagus baru beli. Oke, sudah Rumah lama anak itu ulang beli. tahun dikasih mobil katanya. Udah lama itu Angka? Iya, udah lama berarti udah banyak banget. lama ya. Udah lama. Ini punya sombong ya. Aduh, Telepon ya. maaf. Aduh, sebetulnya ini enggak, itu sudah lama. Emang saya tuh orangnya hemat banget. Saya tuh jarang beli-beli barang branded, mahal itu nggak pernah. Nggak perlu. Boten. Saya tuh yang penting pakai baju gini saya nyaman, oke. Rambut gini aja nyaman, oke. Tapi gitu. kan ke salon. Iya, tapi kan maksudnya murah gitu loh, nggak yang Nggak kalau harus barang yang- puluhan juta itu nggak pernah. nggak gitu. penting yo. Enggak, saya pernah beli barang mahal sekali. Itu ceritanya saya nonton Jedar Jessica Iskandar pakai sepatu. Wih, Bagus itu, ya Allah, kapan ya aku punya sepatu kayak gitu. Itu Tuku. cita-cita saya. Setelah 2 tahun kemudian, saya ngeliat sepatu itu di Singapura. Langsung saya telepon anak saya gini, Dok, sepatunya yang dipakai Jedar ada nih, Dok. Anak saya bilang, Ma, langsung beli. yang putih itu ya, bukan? Sepatunya. Warna apa ya? Ya itu ya putih-putih. Iya. Terus habis itu saya nggak beli. Saya pulang ke Indonesia, anak saya langsung bilang, mana sepatunya Ma? Gitu, excited dong. Aku, nggak beli, nah. Anak saya langsung mukanya bete, dia pergi ke Plaza Indonesia. Dia beli. Langsung pulang 15 menit, aku dibelikan sepatunya itu. Saya langsung tertegun, ya Allah gitu. Senang. Kalau saya bisa beli, Mama berarti bisa beli. Keren. Tapi itu sepatu yang tidak saya inginkan, warnanya beda sebenarnya yang dipakai Jessica Iskandar. Akhirnya next month-nya saya pergi ke Singapura, saya Beli beli itu warna yang sepatunya. ingin. Tahu nggak apa yang terjadi, Uncle? Kenapa? Stand to pay lah ya. Sepatu stand to pay. Saya bayar, kalau nggak salah itu harganya itu 22 atau 23 juta itu. Ini nggak sombong kan bilang gini? Enggak, ya, ini cerita ya. enggak. Setelah saya bayar gitu, badan saya tuh serasa nggak punya darah. Enteng. Enteng, terus saya langsung otak saya bertanya pada diri sendiri, Rida, what have you done to yourself gitu. Dari situ saya nggak pernah beli barang mahal lagi. Emang badannya nggak mau. What have you done to yourself? Ngapain kamu? You just please yourself. Yes, so itu saya kepingin, yes I please myself, tapi ternyata untuk memplease myself itu tidak harus dengan itu gitu. Terus memplease myself itu saya facial, Iya. saya kumpul dengan temanku, mentraktir temanku, Iya. dengan anakku atau yang mandi-pedi gitu. Ternyata sudah cukup. Takdir. Iya, kapan-kapan ya. Ojo lali ya. Tak ingetin ya. Iya. Pinter ya mau jawabannya ya, Jan. Wah. Janji. Janji. Ya. Iya, jangan negatif. Janji. Tapi apa bedanya
ya jadi orang terkenal dengan jadi orang biasa. Iki terkenal banget kan sekarang nih gitu loh. Nah, itu aku tadi deg-degan loh wawancaramu tuh, aku bingung. Aku ngomong apa ya, ini pengetahuannya luar biasa banyak kan. Nah ini sampai sekarang tuh kalau saya dapat pertanyaan gitu, beneran saya tuh nggak merasa terkenal. Kadang-kadang ada yang bilang gitu, masa sih gitu. Saya itu beneran. Kadang ada yang memberikan saya gelar, maaf, selebgram. Itu saya bukannya saya nolak. Saya tuh nggak merasa saya itu selebgram gitu dengan penampakanku yang acak-acakan gini. Tapi kamu nampak loh, aku bisa kalau penampakan nggak kelihatan kan? Oh nampak. Lucu ya, lahirnya hari apa? Hari ini, baru tadi. Gitu, saya disebut konten kreator, disebut YouTuber tuh kayaknya masih, itu bukan levelku, kayaknya dikit-dikit itu masih ada kayak gitu. Down to earth. Mungkin ya, humble nggak jelas itulah ya, kayak gitu-gitulah. Humble itu enak main basket tuh ya. Aduh pertanyaannya. Iya, tapi belajar bahasa banyak jadinya ya. Sempat jadi TKW kan, kemudian learning by doing. Iya, learning by doing, and you learn a lot from that. Yang kalau learn bahasa aja tidak banyak, secukupnya. Sudah cukup lah. Tapi yang saya dapatkan pada saat saya menjadi pembantu di luar negeri, 11 bulan di Singapura, almost 6.5 years di luar negeri itu, di Hong Kong itu adalah pembelajaran tentang hidup, lika-liku tentang hidup, gimana ngadepin hidup yang A itu gini, B itu gini, which is itu tidak saya dapatkan di sekolah, dan itu tidak bisa dibayarkan dengan apapun. Betul banget. Ya, tapi dari pengalaman hidup saya itu, yang saya dapatkan, di mana saya harus meninggalkan anak, harus meninggalkan orang tua, itu benar-benar saya terapkan sampai dengan sekarang. Dan salah satu hal yang bisa membuat saya sampai sekarang duduk sama uncle pun ya karena pengalaman hidup saya yang saya terapkan sampai sekarang. Begitu banyak pembelajaran yang ada di sana ya. Jadi kalau ada orang-orang di sekeliling saya misalnya, contohnya tim saya aja, siapapun di sekeliling saya sudah punya prinsip hidup A, B, C, D. Apabila mereka seenaknya gitu, tiba-tiba merusak prinsip hidup itu, saya nggak mau. Saya tekankan langsung, nggak mau. Disiplin banget ya berarti. Ferry, kalau saya bilang ke timku kerja jam ferry kalau aku nyebrang itu dari Makau, mau ke Makau tuh aku naik ferry. Bener-bener Mbak Ferry ya kalau ke Makau ya, murah-murah ya. Murah. Terus mahjong segala macam. Iya, main mayong itu bukan mahjong. Najong ya. Iya. Jago nih main mayong, kita main mayong aja. Iya, monggo. Lebih enak. Main kelereng dulu waktu kecil, aku main karet, itu mainanku dulu waktu kecil. Oke. Food vlogger. Yes. Ya, ini bikin skrip, kemudian konten, kemudian angle-nya, aku lihat peralatannya, yang tadinya emang buat anak kan awal-awalnya katanya ya. Tiba-tiba jadi, dikaryakan. Nggak sengaja tak lanjutkan. Kok iso ya, hebat banget nih. Aku belajar nih, pertanyaan beneran nih. Pertanyaan beneran buat belajar. Tadi emang pertanyaan pura-pura ya. Jadi, saya itu tipikal orang yang tidak pernah mau buang-buang uang. Pada saat saya membelikan kamera buat anak saya, terus katanya dia lebih mau fokus kerja, ya saya pakai kamera itu dengan PD-nya gitu, rambut acak-acakan, sandal jepit, saya bawa itu kamera dengan tripodnya, lagi cleaning apartemen, benerin AC, ngeliatin tukang, ada orang India, orang Cina, orang bule ngeliat apartemen, saya videoin. Ada ide begitu kan? Tidak ada yang nonton. Setiap hari subscribernya naik 7, naik 5, tapi saya terusin. Luar biasa. Iya, sampai akhirnya di tahap saya ngomong ke anakku, "Dok, kok subscribernya mama nggak naik-naik ya? Malah ada yang turun 2, turun 3, udah capek ngedit berjam-jam, ngedit sendiri, pegang sendiri. Capek aku, Uncle. Until aku tanya, apa ya yang membuat nanti rame ya? Mama bikin yang viral-viral. Apa nak yang viral-viral itu nak? Coba makan itu samyang yang pedes-pedes tuh. Pada saat itu lagi happening. Ya dengan lugunya lah. Aku makan samyang tak dengan kasih. gayamu tuh ya. Ya yang gini apa adanya, tak kasih cabai rawit 11 mentah tak makan. Maaf, umbelku sampai kemana-mana, nggak sedia tisu sampai gini. Subscribernya itu sehari naik 30.000. Nah, banyak banget satu hari. Hanya gara-gara lap, mungkin lapnya itu kali yang luar biasa. Enggak, kayaknya ya natural banget. Dari situ akhirnya saya tahu ini yang dimauin oleh orang-orang dari videoku. Nah, kebetulan kan saya suka masak untuk anakku setiap hari. Jadi, saya masakin lah anakku itu setiap hari. Saya buatin video, saya buatin. Nah, itu akhirnya komenan banyak, yang nonton banyak. Saya baca komen-komen, saya kaget tuh. Komennya kok banyak buliannya. Menurut saya menyakitkan gitu. Ya, ada yang komen saya pelah gitu. Ada yang komen jalan, ada yang komen pokoknya kok bajunya gitu-gitu segala macam. Padahal mereka bajumu kayak dulu nggak gitu, kadang-kadang pakai tank top, pakai kaos. Padahal
Masih mungkin muda apa tahu? boten, mungkin yang nonton nggak tahu. Alasannya adalah karena saya tinggal di apartemen. Iya. AC kan mahal, listrik Panas mahal, juga. jadi panas. Sebenarnya itu alasannya, cuman nggak saya sampaikan. Tapi dari situ saya mau berubah dengan tanpa merubah diriku sendiri. Jadi saya bajunya sekarang ya kayak gini-gini, yang nice. Mereka bilang itu ngevlog, tolong dong jangan pakai kutek. Ini kalau pakai kutek kotor. Jadi sampai sekarang 8 tahun saya nggak pakai kutek. Terus saya dipotong. Terus diikutin ya Jadi dari itu bulan-bulan nggak ada. Alisnya kok lancip banget. Ternyata udah saya benerin. Dulu kan zaman Alis Heran kan. Gitu ya benerin. Terus dandan sedikit ya. Kali ini saya pakai lip gloss, pakai sedikit lipstick gitu-gitu. Terus ada yang bilang apa? Pokoknya yang bagus sebelum makan berdoa. Itu sebenarnya saya mendapatkan dari komen. Termasuk passwordku awur-awur emplok. Awur emplok. Oh ya. Justru itu. Jadi saya makannya ayo rek kira diawur-awur makannya. Itu gaya makan itu yang luar biasa. Nggak ada itu. Itu kekuatannya di situ di awur-awur emplok itu. Habis itu banyak yang komen pokoknya passwordnya awur-awur emplok. Saya lanjutkan passwordnya awur-awur emplok. Rame kemana-mana ngotan gitu. Semuanya itu ada prosesnya, nggak asal niru. Tapi gitu. anak juga mengikuti jejaknya sama ya? Awalnya setelah sekolah dia tuh lebih suka yang pakai lipstick, fashion segala macam. Beauty, lebih ke beauty ya dia. Terus saya tuh juga bingung loh, anakku ini kok pinter pakai lipstick, anakku ini kok pinter baju bagus, siapa yang ngajarin? Saya gitu, emaknya kayak gini. Emang biasanya di situ. Mungkin nular bapaknya ya. Bapaknya ya? Bapaknya loh ini. Bapaknya ini. Tanya bapaknya. Tanya. Tapi komentar dari mantan bos, teman-teman, sopo ae yang ngelihat mbakku ini bisa sampai seperti sekarang ini. Anak saya aja dulu, mama ini ngapain sih? Temanku aja, mulai deh pegang kamera kayak orang gila kayak apa, temanku aja gitu. Tapi saya tipikal orang yang tidak pernah mau mendengarkan negatif energi. Pada saat saya tahu itu ada peluang, pada saat tahu di situ ada uang, langsung saya kerjakan. Cuan. Saya tuh orangnya gitu, emang dari kecil kan pengen kaya. Iya dong. Dari kecil tuh aku tuh kan boleh aja ya orang punya cita-cita, punya apa gitu. Iya. Saya lanjutkan aja. Lama-lama begitu saya tahu ada uang masuk, saya lanjutkan. Teman-teman saya tuh ngelihat hasilnya. Dari situ mereka wow sampai sekarang gitu. Ngikut tadinya. Ngikut sih enggak. Ada yang 1-2 yang ngikut tapi berhenti. Enggak segampang itu. Nah itulah konsistensi itu penting dalam mengerjakan sesuatu kan. Iya, dari awal saya ngerjain itu saya tuh tidurnya cuma 3 jam selama berapa ya? 8 bulan, 9 bulan. Karena saya masih kerja di properti, tapi saya sudah sangat yakin bahwa YouTube ini menghasilkan uang. Saya kerjain dua-duanya, mulai dari syuting sendiri. Ini semua dikerjain loh. Tinggal di apartemen, dijual properti apartemen itu luar biasa iki. Iya. Ya kalau ada yang mau dijual, semua tak jual bisa. Entar aku ada antar ya mana yang tadi? Mana antar aku cari ya? Beneran. Oh iya itu yang di pojok itu tolong dijual aja. Untuk survive aja dulu di apartemen waktu saya jadi properti baru-baru itu kan banyak itu orang-orang luar nyewa apartemen dari aku. Paspornya itu surat izin tinggalnya tuh aku perpanjangin juga dulu sampai segitu-gitunya untuk survive di Jakarta itu aku dulu tak lakuin aja semua. Semua bisa. Lu mau apa gua ada. Yang penting halal. Yang penting halal. Itu yang membuat anak saya sampai sekarang very proud of her mother. Anak saya itu sangat menghargai saya, sangat tahu kerja kerasnya mamanya karena itu loh. Dia tahu mamanya itu gimana kerja kerasnya, godaannya juga banyak, tapi semuanya yang jelek-jelek saya tinggal. Tunggu. Godaannya banyak tuh apa nih? Oh, salah satunya dikasih tas bermerek apa-apa. Itu saya nggak mau dulu. Nggak mau? Iya, dikasih punya apartemen saya nggak mau. Kan nggak minta. Iya, tapi kan itu pasti mau something in return kalau gitu-gitu. Kalau dikasih coklat saya ambil. Tapi kalau udah dikasih tas bermerek, kasih kunci apartemen itu saya nggak mau. Dan itu anak saya tahu, dari situ anak saya tuh kayak wow mamaku gitu. Si so proud of you jadinya ya, proud saya banget kerja keras banget untuk sampai di tahap seperti ini. Emang prinsip hidup yang nggak mau orang lain masuk lagi ke dalamnya atau bagaimana? Bukan harga gitu. Diri, memang pride atau pride apa banget. Karena saya sudah menjalani hidup saya itu sudah roller coaster banget. Nggak mau saya yang tiba-tiba rusak hanya karena dapat barang branded, dapat itu gitu. Tinggal tuku kalau sekarang mau apa? Ya kalau mau ya, tapi itu nggak bisa beliin juga. Kadang-kadang I will feel bad. Sampai sekarang tuh bisa ditanyain temanku yang ikut sekarang. Saya tuh belum pernah itu kumpul sama temanku atau siapa tiba-tiba mereka bayarin, walaupun mereka cowok atau apa nggak pernah. Ya aku harus bayarin gitu. Keren. Selalu kayak gitu. Misalnya nih, saya punya. Wait. Kamu yang bayarin? Iya, selalu. Oh, diagendakan dong. Aku banyak ini orang Senin sama Sopo kita boleh, lagi. Gitu, boleh. Aku demen banget nih. Nah, misalnya ini liburan ya, saya liburan. Saya kan tahu temanku gajinya segini. Kita pergi liburan. Ajak liburan, dia punya anak. Saya pastikan anaknya dia ada neninya, saya yang kasih uangnya, dia liburan sama saya kasih uang. Gitu-gitu aku.
orangnya. Ini bukan omongan sombong, emang gimana saya appreciate care gitu loh, biar saya itu nggak merasa bersalah, senang-senang di sana di sini gitu, kayak gitu. Dan nggak senang sendiri ya, teman-teman yang baik pun diajak juga ya. Iya, teman saya ada 2 sih, teman yang dekat banget, yang dulu waktu saya pernah punya uang hanya 75.000 dia ada di dan situ makan ya. Indomie, ya bisa dibilang ada buat saya ya sampai sekarang. Itu yang saya pastikan saya sharing atau happy with them gitu. Selebihnya ya sama anakku setiap hari, sudah 40 tahun mau kemana-mana lagi, habis selesai kerja ya saya duduk paling sisa di rumah ini sendirian atau apa gitu-gitu. Menyenangkan tapi itu ya gitu. Nggih. Banyak yang bilang hidupnya Farida Nurani ini boring banget duduk sendiri. Actually boring nggak sebetulnya? No, actually itu very very nice. Karena kalau udah tahu timku udah selesai jam 6 tuh aku lega banget. Jadi aku bisa masuk ke kamarku duduk lele-lele pakai AC enak gitu. Apa titik terendah dalam hidupmu, Mbak? Titik terendah dalam hidupku pada saat dulu saya umur 2 kali. Titik terendahnya itu bisa dibilang 2 kali, bukan sedih ya, sedih beda lagi. Ini titik terendah itu 2 kali. Pertama pada waktu saya dulu umur 18 tahun, di saat saya punya anakku masih bayi. Di saat saya pernah tidak makan 2 hari pada saat menyusui, di saat saya pernah nyuci popok anakku karena hujan deras, popoknya itu sampai ikut hanyut ya? Hanyut, sampai ada 2 di saat saya cuman sore hari makan sayurnya habis. Pada saat saya menyusui itu saya hanya bisa goreng nasi dengan garam dan saya kasih micin. Terus pernah juga saya di tahap menyusui anak, berat badan saya 36 kg pada waktu itu. Semiskin itu aku dulu. Tapi walaupun miskin kayak gitu, saya nggak merontak. Itu di kampung Jakarta? Jakarta. Maaf kok di Jakarta sih, sok-sokan. Kampung dong, masih di kampung belum. Iya. Itu semiskin itu aku dulu, tapi saya tidak berontak, saya ikhlas. Soalnya pada saat bayi saya lahir itu, saya sangat sadar gitu. Pada saat itu bahwa my life is going on. Saya mikirnya gitu waktu itu. Jadi apapun yang terjadi, udah saya terima aja gitu. Iya sih. Bisa bayangin nggak sih gimana itu? Bisa. Kebayang gitu. Segitunya. Ya udah terima aja ya. Makanya sekarang kalau ada ya bahasanya kayak gitu ya. Sekarang makanya kalau ada cerita nih, ini selingkuh, ini gini, ini seburuk ini. Ya I feel bad, cuman dibandingin saya dulu itu enggak ada apa-apanya. Yang paling menyedihkan apa? Yang paling sedih itu 2 kali saya sedih dalam hidup sampai dengan sekarang. Ya sering sedih sih, tapi sudah biasa. Yang sedih itu pada saat Bapak almarhum. Itu saya ada di Hong Kong. Saya ada di Hong Kong. Ini pun kalau saya nggak nangis bukan apa ya, memang sudah kuat orangnya. Udah memang udah lewat juga ya, gitu ya. Ya jadi waktu itu saya teleponin Bapak tuh berkali-kali kok nggak ada. Padahal orangnya sudah bilang nanti kalau Farid, saya panggilnya Farid kan, kalau Farid nanti kirim uang, aku mau istirahat nggak kerja 2 minggu. Karena saya janji mau kirim uang double. Waktu itu Chinese New Year dapat banyak ampau kan. Saya teleponin nggak diangkat, Bapak lagi masih di luar, apa ini kok something wrong deh, ada apa? Saya teleponin terus, kok yang ngangkat budeku, ternyata dikasih tahu, Bapak sudah berpulang. Imagine aku lagi di Hong Kong itu, sendirian, habis kerja capek denger kayak gitu. Udah sesedih-sedihnya orang. Udah mendapatkan saya sedihnya apa yang dicita-citakan buat ngasih lebih ya. Saya sedihnya 2 tahun itu, bener-bener nggak dibuat-buat sedih yang 2 tahun, dimana pada saat pagi hari bangun tidur nangis, saking merasa bersalahnya. Kadang-kadang tiba-tiba kaki kayak sudah lemas kalau sudah ingat Bapak itu. Sekarang itu, Uncle, kalau sudah tanggal 22 nih, gaji YouTube masuk, gaji Facebook masuk, apalagi pas kalau hari Jumat itu tanggal 22-nya, misalnya uang dari brand, dari agensi masuk, udah kelihatan banyak uang nih, biasanya orang akan seneng kan, happy. Aku sedih. Seandainya bapakku masih hidup nih, saya ikut nikmati bisa nikmatin itu doang. Makanya aku sering ngomong ke yang nonton aku gitu. Kalau sekarang ada di antara kalian misalnya tidak sedang menyapa dengan kedua orang tuanya, datangin mereka. Nggak usah dikasih uang. Pokoknya orang tua itu boten. Orang tua itu akan senang apa anaknya itu ada banyak seminggu sekali ngeliat gitu. Itu saya selalu sampaikan kayak gitu. Tapi ya lihat udah seperti sekarang Mbak Farida pasti udah happy lah di sebelah. Ya, saya sangat yakin kedua orang tua saya sekarang ada di surga pasti sangat happy melihat saya. Kadang-kadang saya ngomong sendiri tengah malam itu saya sapa kadang, ini anakmu sekarang nih kasurnya bagus nih gini sering sama anak saya itu sering ngomongin Bapak, mak paling sekarang gini ya, iya nih liatin nih anakmu punya gazebo nih gini sering masih seneng ya, pasti senang gitu. Kadang-kadang kirim Fatihah itu nggak harus pada saat aku sesudah sholat, saya nggak sholat pun anytime saya kirimin Fatihah ya. Cara balas budinya kayak gitu aja sekarang. Karena kan silaturahmi dengan doa. Nggih. Ya kan, nggak usah macam-macam. Kok jadi sedih sini? Jangan sedih. Memang kalau udah ngomongin orang tua kayak gitu, apalagi sudah almarhum pasti. ya. Nggih.
Oh ya Allah. Happy lah dia. Ayo, yang lain dong pertanyaannya. Wes, sedih aja, sedih. Iya. Dia udah happy, semua udah happy, semua sukses, alhamdulillah, berkah udah ada semua. Amin. Pengalaman yang nggak enak pas nge-review, ada nggak? Iya. Awal-awal pasti banyak banget kali ya. Oh iya, kalau dulu itu. Yang hits kan yang 8 juta tuh. Itu saya sebenarnya. Semua orang suruh makan, di mana nggak 8 juta? Itu sebenarnya. Yang itu ya dulu tuh awal-awalnya itu kalau nge-review makanan ya harus muka tembok, pertama tuh harus muka tembok, ya siapa saya gitu loh, nge-review di luar bawa kamera sendiri, ngoceh di depan banyak orang gitu. Dari dulu kita bisa sampai kayak sekarang tuh, waduh itu luar biasa. Ada malah kejadian naik motor online itu bapaknya main HP hampir itu masuk ke rel kereta api yang sudah bunyi-bunyi, Pak berhenti Pak gitu-gitu, nyasar 3 jam sudah nyasar, antri lagi karena makanannya itu lagi happening banget waktu itu, seblak jeletot namanya, nunggu 3 jam, sudah nunggu 3 jam duduknya di teras-teras gitu, kita sudah pernah saya jalanin, pernah mau mereview sudah janjian sama ownernya, akhirnya karena saya sedikit telat ditelepon, di mana, sini Pak, di sini Pak, sudah naik ojek turun dari ojeknya karena saya keburu-buru, saya mau jalan hampir ketabrak sepeda motor. Juga pernah syuting di Bali. Ini syuting saya sendiri di Bali, saya bawa kamera. Saya sengaja tinggal di hotel yang namanya hostel itu loh, yang 75.000 sudah tidur kayak gitu. Save budget yo. Nggih, harus. Terus itu saya jalan bawa kamera sendiri, nyewa sepeda motor 75.000, kameranya jatuh. Waduh itu gimana? Kameranya enggak apa-apa, lensanya jatuh, dia tuh gini, ya Allah, segini banget ya Allah gitu. Ya tapi tetap aku jalanin terus, syuting dengan lensa yang itu bisa ternyata kayak gitu-gitu. Pernah nge-review makanan, perut sudah perih, sudah apa beneran jauh, ada ikannya enak, begitu ikannya saya balik, ada ulatnya. Ada gitu ya? Ada sering kayak gitu, apalagi kalau sudah bukan sering maaf. Kalau kayak begitu kan kita ngalamin pengalaman yang nggak enak ya. Kan kita review. Iya, tapi nggak saya masukin. Karena itu bahaya kan. Contohnya aja kemarin. Saya naikin sekali, itu baru pertama kalinya saya komplain, saya naikin di sosial media. Dampaknya sudah nggak bagus, saya nggak mau melakukan itu. Saya nggak mau membunuh bisnis orang. Itu bukan, that's not what I want. Saya mau spray love, saya mau membantu, saling membantu gitu. Jadi kalau ada kayak gitu ya saya kasih tahu. Masalah didengarkan nggak didengarkan ya sudah. Kalau saya lihat sudah tetap inform ke dia, harus. Tapi tidak di saya lihat, ya? Saya lihat kalau misalnya minta maaf bener, ya maaf, saya naikkan videonya. Tapi kalau katanya kayak merasa nggak percaya, oke, nanti saya ganti, udah nggak saya naikin. Ini dewe mulu nih, udah 40, udah punya cucu 1, anak 1, masih aja dewe. Kenapa? Ada isu trust yang kurang, trust isu pada calon suami atau gimana? Karena tujuan hidup saya itu bukan tujuan hidup saya itu sudah ada. Saya sudah punya anak perempuan. Betul sih, cucu saya sudah laki-laki. Saya sudah mentreat cucu saya itu udah kayak anak sendiri, terus terang aja. Apalagi gitu, kerjaan sudah ada, tinggal di-maintain saja. Laki-laki belum. Tereng. Udah terlalu tough kali, udah terlalu tangguh gitu. Enggak, dulu itu ini loh, uncle kan terus terang bisa dibilang saya menikah itu hanya beberapa bulan kan. Kumpulnya sama suamiku tuh hanya beberapa bulan setelah bayiku lahir. Itu aku sudah tinggal sama emakku sama bapakku 11 bulan, terus aku sudah keluar negeri bertahun-tahun bisa ke Jakarta. Sudah emang dari dulu emang sendiri, sudah biasa membuat decision sendiri, AIOEO sendiri, sama tim aku yang ngatur. Tiba-tiba nih ada pasangan masuk misalnya ya, kan I feel bad for him. Mana-mana laki-laki tuh di mana-mana pasti dong pingin jadi leader atau apa. Nah itu tiba-tiba masuk ngatur tuh, daripada AIUEO mending enggak dulu. Plus kerjaan saya sampai sekarang kan saya tidurnya kadang-kadang di kereta api, di mobil, di jalan-jalan, keluar ninggalin rumah sampai 1 minggu. Bisa jalan mobilnya tidur? Itu ya. Tuh kan itu omongan saya yang tadi itu diplesetin nanti itu bisa loh. Kalau ini omongan lucu, ada omongan saya yang jawaban serius. Nah itu kayak gitu-gitu yang saya takutin. Diplesetin sampai segitunya ya. Soalnya pernah pengalaman itu memberikan sedikit trauma. Supaya saya lebih hati-hati lagi gitu. Jadi lebih selektif ya untuk ngomong apa-apa dan lain-lain. Makanya kadang dibilang katanya omai sombong, omai apa. Enggak, langsung enak baik banget. Enggak mau nongol di TV, enggak mau podcast. Ini podcast ketiga saya selama 8 tahun.
Alhamdulillah. Saestu. Berkah loh Langsung aku, mau. makasih Aku banyak loh. Kak Alfi tak lihat. Panjenengan orang baik Fitur banget yo. bisa datang mau Lebih senang. kemari. Soalnya kelihatan podcastnya tuh memberikan aura energi Amin. positif. Jadi saya suka. Alhamdulillah. Nah, saya tonton soalnya. Bener. Terus saya- Aku cek loh. Aku cek loh gantian loh enak aja. Saya sudah nonton jadi enak. Aku mau kasih kado nih. apa? Kadonya kado simpel aja sih. Tahu aku kayaknya. Opo. Itu ada situ ya. Baca ya. Enggak. Soalnya kalau food vlogger sudah biasa dikasih gitu-gitu. Oh gitu. Oke. Ya wes coba keluarin nih teman-teman. Coba keluarin dulu, coba dulu. Jangan lele ya. Jangan lele yo. Iya. Lah, Oh ini kan? dia masak ya? Astaga, Kayaknya dia naga. masak ya. La ilaha Dari illallah. posturnya kelihatan dia masak loh ini ya. Astaga naga tuh kan. Iya apa? Oh ya wes kita cobain yuk. Jam Tadi aku mau piro, masakin, cuman nggak sempat ya wes aku. Jam segini dikasih makan nasi padang. Abis di vlognya nasi padang semua. Lah, enak, Iya enak, kan? iya, Makanya iya, aku iya. pikir apa ya? Nasi padang aja deh kita coba ini yuk. Aduh. Sekalian kita makan bareng, aku masih bisa makan. Masih ada 3 jam lagi. Aku masih bisa makan. Kasih ini. Heeh. La ilaha illallah. Ki plastik undi Ki. Ini babi yo. Iya. Bener lebih jago kalau soal makanan lah. Nah, agak kesini, Pak. mintain plastik dong, Mbak Riki dong. Mama, masa aku makan sih Mama. Buat Kak Alvin ini makan nih. dong. Selamat makan. Oh, iya. Sambil makan kita lihat-lihat ya. Ini ada kikil. Ya. Terus ada ubi tumbuk ya. Ubi tumbuk. Ubi tumbuk apa singkong tumbuk? Singkong tumbuk, singkong Oh, tumbuk. jangan salah ya. Iya. Dimarahin aku. Iya. Terus terus ada perkedel. Perkedel itu. Terus ada ini apa nih? Ayam bakar, ayam panggang. Ayam panggang. Bakar apa panggang ya? Ini bakar. Beneran lo yang paha-paha lo. Iya. Aku kan sukanya paha-paha. Aku tahu makanya. Oh. Aku udah research 3 hari 3 malam aku research semua. Aha, ada semua lengkap semua. Yuk kita makan. Ya Allah. Selamat makan. Sambal? Sambal Niki. Ini aku suka ubi tumbuk. Jadi kan makan sambal tak orang? Makan dong, aku Padang. Oh iya. Lagi dong sambelnya. Oh lagi. Lagi dong, Omai. Omai kalau perlu satu segini Omai semua. Aku spesial pesan Gak kok. apa-apa, yang penting Viku 10 kali lipat. Itu yang penting ya. Iya. Apa lagi Alvin? Ini rendang. Oh rendang. Ini perkedel aku paling doyan perkedel. Oh. Perkedel bikin sendiri kan males yo, paling enak. Oke. Sayur. Orang hidup harus makan sayur hijau. Oh, no. Nggih. Nah, monggo iki. Rek. Nah, kalau udah kayak uncle gini sudah nggak bisa jadi suamiku. Kenapa? Karena aku nggak diambilin. Oh. Nggak bercanda. Iya. Itu bercanda. Padahal aku kira wanita alfa kan. Iya, semuanya wanita sendiri. alfa aku kasih waktu untuk sendiri dulu. Oh gitu. Tapi Tapi kan sebenarnya perempuan itu walaupun semandiri kayak apa, seneng loh diperhatiin. Oke. Gitu. Berarti aku boleh buka ya, mulai hari ini sudah terbuka ya. Bicara yang mau memperhatikan, Oke. ngambilin makanan itu dulu pertama. Gitu. Ya udah kita keluarkan dulu baksonya. Emplok. Mantep awur-awur nih. Nah, saya kalau makan gini. Oh, no. Nah, gini Sepatunya lah. baru nih kayaknya. Iya. 12 kali bayar Shopee. Mantap. Nih. Oke, kita mau tahu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang ajar jam segini disuruh makan. Di briefingnya tadi nggak ada makan-makan baru. Oke lah, ayo. Tahu nggak? Baru tadi dadakan. Habis itu dingin lagi. Soalnya saya biasa di udara dingin. Oh, betul. Kalau panas gitu kan kurang enak. Terus Ada makanan dingin. alasannya. Ini enak ya. Beli di mana ini? Enak banget ini, coba. Padang di mana ini? Wah, ini Padang sekali. Oh iya, saya belum pernah makan kikil Iya. yang dipotong-potong gini. Iya, karena biar banyak. Aduh. Oke, kikilnya skalanya berapa nih skalanya? Kita bisa skala ya. Untuk kikil yang aku siapin ini, Ya. yang tadi yang potong gede-gede, kalau Yes. potong kecil-kecil, Oh gitu, karena mempermudah pelita. kan, bukan? Bukan pelita, Iya. mempermudah. Pelita Ini lagi adalah terbang. kikil favorit saya. Saya suka kikil yang luarnya tuh nggak keras. Saya suka kikil yang kayak gitu, begitu dimakan langsung ngelep gitu. Ya, coba. Langsung masuk. Kedengeran masuk. Jadi skalanya cukup bagus ya. Enak. Ini nilainya menurut saya 1 sampai 10, ini 8,5. 8,5. Itu sudah bagus. Luar biasa. 8,5 itu bagus. Yang 10 hanya Fadil dan Nurhan. Iya, betul. Aku percaya. Enak. Enak ya. Sambil ini si ayamnya.
Di dalam hatiku ini meso ya, Rek. Ya. Orang kenyang disuruh makan, mentang-mentang food vlogger, aduh. Kak, ini alasan loh, aku juga jarang-jarang. Kenapa? Rata-rata yang Kan minta, jarang-jarang makan sama aku juga. yang minta konten tuh kadang-kadang selalu makan. Di Iya. kontennya mereka makan, di kontenku makan melulu. Aku gak kerjanya. Tapi gini-gini aja berat badannya. Ya karena itu tadi intermittent Iya, fasting. betul. Nih. Nah, Makanya iya, tunjukin ini, nah. Nah. Kamera pinggir kono. Nah, gini. Amplop. Emplok. Emplok itu. Nah. Enak juga ya ayamnya ya. Enak kan? Walaupun dingin ya. Iya, serba dingin. Semua serba dingin di sini ya. Iya. Jadi nggak usah repot-repot lagi udara dingin kan? Iya kan? Iya. Kayaknya makannya habis dimasukin kulkas Semua 3 hari dingin. deh. Enggak. Ya. Sengaja aku minta waktu aku beli pesan kan, Iya. tolong yang dingin ya Pak. Iya, oh gitu. Nggak mau yang panas. Ini nasinya kayaknya enak. Nggak dingin dong. Nih. Nasinya tuh pulen gitu loh. Nah. Ya, kayak makan di nasi Padang yang sudah berkelas kayak di pagi sore, kayak yang di Garuda itu. Tapi ini nggak tahu ya belinya di mana ya. Nggak usah tahu lah ya. Nggak usah tahu. Tapi ini enak pulen banget kok ini. Enak. Oh, Ini iya. nasinya udah fermentasi gitu. sekian bulan gitu. Berasnya jadi bener-bener asam aminonya jadi tinggi. food vlogger parah ini ya. Nih, nah ini Kak kalau nge-review gini Kak, ayamnya ya berserat ya, sudah seperti ayam kampung ya. Walaupun ini bukan ayam kampung, kayaknya ini ayam negeri deh. Bukan blaster. Oh blaster. Oh gitu ya. Nah, emplok lagi. Nah, ya. Belum lagi tekstur ininya nih, coba lihat nih. Nah, aku nggak makan perkedel. Oh, nggak makan perkedel? Oh, nggak makan perkedel. Karena Kalau waktu gitu- kecil tuh sudah kayak setiap hari Perkedel. dikasih perkedel, aku nggak mau. Kalau aku gini, aku nanti kalau udah kaya, aku nggak makan perkedel. Aku Oke. gitu. Tapi nasi baru jagung kok masih dibayar. loh. Harus jagung harus. Harus ya? Karena itu bagus buat kesehatan. Kadar gulanya kan rendah. Ya. Kalau perkedel itu aku sudah nggak mau. Nggak mau ya, padahal ini dalamnya luar biasa loh. Ya Aku kasih silakan makan macam-macam coba. loh. Ayo makan yang banyak. Lihat dong teksturnya. Ayo makan. Ayo teksturnya kenapa? Teksturnya kenapa? Coba lihat. Ah. Biasanya orang kalau bikin perkedel itu kan kasih daging, ya. Itu Nah, namanya. Iya repot, bikin dulu kasih segala macam, pala dan Apa lain-lain. hubungannya ya sama Eh, dagingnya? Kalau yang ini nggak repot, dia hanya kentang doang. Namanya juga perkedel. Teksturnya gimana teksturnya tadi? Teksturnya luar biasa, ada keras-kerasnya gitu. Tandanya waktu bikin dia ngantuk gitu loh. Karena pada waktu bikin itunya belum dibayar gajinya, ditunda 10 hari. Belum tanggal 22, Bu. Ayo Kak makan. Enak ya? Daun itunya? Betul. Betul. Gitu ya? Gini. Lagi-lagi sekali saya. Kok nggak rata? Kok nggak rata main? Enak ya? Enak banget ini. Aku sudah nunggu. Mau lagi? Aku bisa beliin. Oh, rendang. Belong Mama terus dong. Aku tersiksa Itu nih loh. rendangnya gede banget loh itu. Iya. Itu dagingnya baikin. Ya ampun. Padahal lebaran masih berapa hari lagi. Saya sudah menungguin loh kapan ini selesainya makan-makan. Pelan-pelan. Kita harus pelan-pelan makan ya, pelan-pelan. Wah, daging dong dikit dong, pengen tahu dagingnya kayak apa. Tahu gini lagi minta gajinya tambah 10 kali lipat ya. Aduh, ya Allah, cuci tangan dulu. Enggak gue. Woi, nggak minum gua. Tahu kayak gini-gini nggak mau gue. Aduh. Tapi luar biasa. Ini aku ambilin loh. Ini tanda laki-laki perhatian. Nah, Luar itu biasa. perhatiannya aja nggak cukup. Nah, ini banyak banget. Ini pakai begitu semuanya rantai. Oh, iya. Copotin satu jadi loh. Luar biasa perhatian ini. aja nggak cukup, Iya, yang penting ya uang juga harus banyak. Betul. Rekeningnya harus tebal. Iya. Orang kalau rekeningnya tebal berarti dia bekerja keras gitu. aku tebel nggak ya? Hah? Aku tebel nggak ya? Ya, cobain dah minta nomor PIN-nya. Biar aku buka sendiri. Minta maaf tadi ya yang masuk-masukin. Nggak apa-apa dong. Lucu-lucuan ya. Ya, itu namanya habit. Salah habit. Karena ini kayak I'm in my own home, kayak Iya, comfortable bener gitu. yo. Artinya apa? I'm in my own home tuh apa? Masih lapar kan lu? Lanjut. Ya, gua temenin. Ya Allah, enak soalnya, kikilnya enak. Enak, ya ya? Allah. Nggih, enak banget. Senang ya dengar Mbak yang satu ini berbagi cerita, Mbak Farida ya. Nggih, matur nuwun. Jadi terima kasih datang ke Alvin in Love. Thank you for the food too. Yang luar biasa. And one thing for sure, thank you untuk udah pakai kobokan wajian luar biasa ini. Buat aku ini yang paling hits selama jadi tamuku ada. Bahaya ini ya. No, saya menikmatinya. Oh, oke. Karena yang penting kan kita tadi ya memberikan yang terbaik. Iya. Termasuk cinta. Peti aku rek. Ora apa-apa. Pasti yo. Nggak apa-apa. Aduh, tiba-tiba ini ntar dinaikkan jadi highlight yang utama. Iya, enggak Pada lah. Tuhan makan itu opo-opo, di Enggak. opo-opo. Aduh. Aduh, peti aku rek. Aku mau kasih nih. Apa itu? Terima kasih untuk semua Thank you. inspirasi yang Thank sudah you. dibagikan lewat perjalanan hidup
Mbak Farida. Thank di you. Alvin in Love. Thank you, semoga Alvin in Love tambah jaya, Amin, tambah amin, sukses. Uncle dan semua timnya, God bless to everyone. Yes, bye.